Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini langit Nusantara diselimuti oleh gerhana bulan. Fenomena langit yang sejak dulu selalu dianggap istimewa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita membaca gerhana ini? Apakah hanya sebagai fenomena astronomi atau ada makna sosial politik di baliknya? Saya percaya setiap gejolak sosial politik bisa dibaca dengan dua cara. Analisa bumi dan analisa langit. Bumi artinya ada keresahan rakyat, ada kebijakan elit, dan ada intrik kekuasaan. Langit artinya tanda kosmologi, ada konstelasi planet, dan juga ada tradisi leluhur. Dan hari ini kita akan mencoba untuk membaca keduanya, bumi dan langit, lalu menyambungkannya dengan sejarah dan filsafat. Kita mulai dengan analisa bumi. Saat ini yang terjadi adalah pajak naik, kebutuhan pokok tidak terbeli, tapi rakyat melihat pejabat malah sibuk menari-nari. Rakyat sedang resah, harga beras naik 2 kali lipat. Tapi laporan ke atas justru pasokan beras aman terkendali. Pejabat minta tunjangan lebih, sementara 9 juta masyarakat kelas menengah yang turun kelas justru sedang bersedih. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bahkan banyak pabrik, perusahaan yang menutup operasinya. Dan akhirnya kita saksikan demo pecah. Bahkan timbul korban jiwa. Almarhum Afan, pengemudi ojol, menjadi martir. Dia adalah contoh nyata kebrutalan aparat. Kemarahan masyarakat makin tidak terkendali. Masyarakat yang frustasi karena hukum yang selama ini kejam ke bawah dan tumpul ke atas, seolah menemukan momentumnya dalam bentuk aksi perlawanan. Demo serentak terjadi, tanpa koordinasi, tanpa kendali. Namun sayangnya, ternyata ada penumpang gelap dalam aksi. Pembakaran dan penjarahan bahkan terjadi. Penumpang gelap memperlihatkan ada banyak faksi yang punya agendanya sendiri. Dan banyak pengamat melihat inilah wujud dari konflik antar faksi yang mengelilingi istana. Dan inilah wajah bumi kita. Rakyat marah, elit bertengkar, bayangan ikut menunggangi. Banyak kawan saya, para pakar kosmologi, menganalisa dan mengatakan bahwa konstelasi langit mungkin saja mendukung semua konflik ini terjadi. Eits, jangan bilang ini klinik. Membaca langit bukanlah superstition atau mistis. Sejak dulu, peradaban besar menjadikan langit sebagai rujukan. Bangsa Babilonia contohnya, mereka membaca bintang untuk memprediksi musim. Dinasti Tiongkok juga mengaitkan gerhana dengan mandat langit bagi kaisar. Di Nusantara, orang Jawa memakai primbon, orang Bali memakai diwasa atau wariga, orang Batak memakai parhalan dalam mencari waktu terbaik untuk melakukan hajatan. Bahkan, seorang sufi besar, Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Futuhal Makkiyah menyatakan, "Fi kulli kiran sir intiqal al-mulk." Dalam setiap konjungsi planet, terdapat rahasia peralihan kekuasaan. Jadi, membaca langit adalah membaca simbol, bukan meramal. Contohnya, gerhana bulan malam ini. Gerhana bulan terjadi ketika bayangan bumi menutupi cahaya bulan. Simbolnya kan jelas. Ada cahaya kebenaran yang tertutup oleh bayangan. Di tengah demo rakyat, ini seperti suara rakyat yang tertutupi oleh intrik elit dan provokasi gelap. Cahayanya memang ada, tapi dibayangi. Gerhana juga selalu jadi momen refleksi. Saat cahaya hilang, kita diingatkan. Jangan biarkan rakyat berada dalam kegelapan. Karena pemimpin harus menjadi penerang. Para astrologer mengatakan, saat ini posisi planet Saturnus sedang retro di transisi Pisces dan Aries. Rakyat merasa beban, merasa frustasi, dan menuntut keadilan. Dalam astrologi, planet Saturnus melambangkan disiplin, tanggung jawab, struktur.
Saturnus dikenal sebagai taskmaster atau pemberi tugas. Ia menuntun manusia untuk memperbaiki dirinya lewat kerja keras, lewat ketabahan, lewat kedewasaan. Sementara Aries melambangkan keberanian dan awalan baru serta aksi. Ketika Saturnus sedang kuat, maka manusia diminta untuk memperbaiki dirinya. Ketika dia tidak melakukan itu, akan ada konsekuensi. Selain Saturnus, juga ada Mars, ada Rahu. Ini melambangkan energi panas dan mudah diprovokasi. Dan posisi matahari atau the sun ini ada di Leo. Ini melambangkan ego penguasa yang sedang diuji. Kalau ahli Feng Shui melihat ini adalah tahun ular kayu. Tahun ular kayu itu penuh strategi, tapi rapuh bila terbakar. Dan bulan Agustus ini adalah monyet logam, kaku, keras, mudah bentrok. 28 Agustus 2025, pertama kali terjadi bentrokan ketika almarhum Afan, pengemudi ojol, dilindas oleh mobil polisi. Itu harinya hari Kamis Pahing. Itu hari yang panas tinggi, mudah konflik, dan mudah meledak. Nah, padahal dalam primbon Jawa, ini adalah bulan mulut. Sebetulnya bulan yang penuh kedamaian. Tapi begitu ketemu Kamis Pahing, hari panas, energi damai bisa berubah jadi konflik ketika tidak ada pendingin. Kalau kita melihat ini semua dari sudut pandang filsafat, kita bisa belajar dari Plato. Plato mengatakan bahwa negara yang adil harus dipimpin oleh seorang philosopher king. Philosopher king itu adalah seorang penguasa yang mendalami nilai-nilai filsafat. Tidak boleh penguasa itu orang yang egois dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dan kalau kita bicara dari kacamata filsafat Islam, Ibn Khaldun mengatakan bahwa dinasti bisa runtuh. Karena apa? Karena asabiyah atau solidaritas di antara sesama kita lemah. Elit sibuk bertengkar sehingga rakyat ditinggalkan. Dalam sejarah Nusantara, kita belajar bahwa Majapahit jatuh karena faksi-faksi internal. Dan Sriwijaya, negara yang begitu besar, jaya karena air, yaitu perdagangan laut. Dia juga bisa runtuh ketika harmoni hilang. Nah, saat ini kita bisa belajar pada Wali Songo yang membawa energi damai, yaitu simbol bulan mulut. Dari Yunani, Islam, Tiongkok, sampai Nusantara, semua sepakat. Negara runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena ketidakadilan dan hilangnya moral pemimpin. Jadi, saudara-saudara sekalian, malam ini langit memberi tanda lewat gerhana bulan. Cahaya tertutup bayangan. Sama seperti cahaya rakyat yang tertutup oleh intrik dan ego. Tapi gerhana itu sementara. Cahaya bulan akan kembali. Begitu juga bangsa ini. Selama rakyat tidak menyerah, selama pemimpin mau mendengar, cahaya akan muncul lagi. Dan pesan ini buat pengingat untuk seluruh pemimpin-pemimpin, untuk mereka-mereka yang saat ini berada di sekeliling istana, bersatulah. Jangan biarkan intrik dan kepentingan-kepentingan kelompok menjadi penunggang-penunggang gelap dan bayangan yang menguasai negara kita. Saat ini Saturnus menguji kita dengan beban tanggung jawab. Mars itu memberi api, tapi api bisa jadi penerang kalau diarahkan. Dan bulan mulut mengingatkan kita pada akhlak Nabi. Hadapi amarah dengan kasih sayang. Kalau elit sibuk bertengkar, rakyat jangan mau ikut diadu. Dan kalau api berkobar, maka jadilah air yang menyejukkan. Bumi, langit, sejarah, dan filsafat, semuanya berkata sama. Jalan keluar ada pada harmoni, keadilan, dan kebijakan. Pesan ini saya sembahkan untuk Indonesia. Gerhana itu sementara, dan cahaya bulan
akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.